Terima kasih. Jadi ini juga seperti biasa buat kami di Garuda ini aktivitas seperti ini boleh dikatakan cukup rutin ya. Jadi kita saat ini tentu sedang terus-menerus mempersiapkan armada-armada kita untuk mendukung Lebaran ini sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa meminimalisir gangguan-gangguan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu saja kita sudah dari beberapa minggu lalu membuka tambahan-tambahan frekuensi untuk teman-teman yang ingin mudik ke kota-kota tujuan dan tujuan masing-masing. Jadi ini sudah terus kita lakukan. Kita hari ini memastikan untuk total ya, baik itu untuk keperluan mudik maupun tambahannya itu sekitar ada 54 pesawat kita sediakan dan ada sekitar 1,2 juta kursi kita sediakan selama periode dari mulai kalau kita malah lebih awal ya, dari mulai 15 April sampai 30 April. Karena kita tahu ini banyak sekali para pemudik ini memanfaatkan untuk mudik lebih dini. Demikian. Oke, baik. Pak Irfan, tentunya melihat animo yang sangat besar juga, kami ingin menanyakan pada Anda terkait tingkat keterisian kursi dari armada yang Anda siapkan, sudah berapa persen kesiapannya dan juga sudah berapa, akankah juga akan ada penambahan kursi begitu nantinya apabila di tanggal-tanggal seperti 2021 yang mana Ya. juga mengingat ini adalah puncak untuk arus mudik di tahun 2023 ini? Betul, jadi memang kita perkirakan puncak akan terjadi tanggal 20 April ya kan dan arus balik tanggal 26 April. Jadi kalau tadi ditanyakan tingkat isian kita saat ini sudah di angka sekitar 81%. Jadi kita juga terus-menerus mewaspadai dan memonitor kemungkinan-kemungkinan untuk kita melakukan penambahan frekuensi khususnya di jalur-jalur yang cukup populer. Ini ternyata bukan cuma mudik saja atau berlebaran saja, tetapi juga kita menyaksikan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan untuk penerbangan internasional. Jadi sekarang isian udah 67%-an dari penerbangan kita. Jadi kami memperkirakan dibandingkan Lebaran tahun lalu itu akan ada peningkatan mendekati sekitar 45% pertumbuhan dari penumpang selama Lebaran 2023 ini. Dan seperti Anda katakan ini memang Lebaran pertama setelah PPKM dicabut ya. Demikian. Oke, baik. Untuk rute yang mana juga menjadi favorit dengan tingkat keterisian kursi terbanyak ada di rute mana, Pak Irfan? Dan apakah di sana juga ada terjadi peningkatan harga? Oke, saya mesti terus terang ya. Jadi yang nomor satu itu ternyata bukan rute mudik yang ramai, yang paling penuh, tapi rute libur. Jadi Jakarta Denpasar itu menempati urutan pertama kita, dilanjutkan dengan Jakarta Surabaya, Jogja, dan juga Makassar. Sementara yang internasional ini cukup mengejutkan juga, Narita Jepang ini meningkat karena secara tradisional sebenarnya penerbangan internasional selama mudik itu yang paling ramai itu adalah Singapura. Jadi ini masih kejar-kejaran, tapi kita kelihatannya akan melihat nanti mendekati waktunya seperti biasa Singapura akan menjadi nomor satu untuk penerbangan internasional dan cukup ramai gitu loh. Karena ini dimanfaatkan khususnya untuk mereka yang berlebaran. Sementara untuk harga tiket, kami tidak ada rencana untuk menaikkan. Ini saya berulang kali ditanyakan. Kami yang jelas akan sangat taat dan patuh terhadap aturan yang ada di Republik kita, di mana sudah ditentukan tarif batas atasnya, dan untuk itu kita tidak akan sama sekali menaikkan. Kecuali memang tiba-tiba regulator meminta kita naikkan harga gitu kan ya. Dan itu yang akan kita lakukan. Tapi Mas Bram, saya mungkin mau share sedikit, ada inisiatif berbeda yang dilakukan Baik. Garuda tahun ini dan kita harapkan ke tahun depan kita akan juga perkenalkan, yaitu apa namanya Lebaran ke Jakarta. Jadi ini kami memberikan dari mulai tanggal 13 April sampai 1 Mei di mayoritas rute domestik, kita memberikan diskon hingga 50% dengan ketersediaan kursi yang cukup banyak untuk mereka yang lawan arus. Jadi antara sebelum Lebaran itu yang ke Jakarta, sementara yang setelah Lebaran yang dari Jakarta.
Jadi ini yang kita ingin lakukan, kita ingin memperkenalkan bahwa berlebaran itu sekarang bukan cuma mudik, tetapi kita berharapkan berlebaran itu difokuskan untuk berkumpul. Dan berkumpul itu melihat mobilisasi yang lebih satu arah keluar di Jakarta, kami sangat mengajukan untuk berkumpulnya di Jakarta. Jadi kita memberikan diskon yang cukup menarik untuk keluarga-keluarga yang ingin berkumpul di Jakarta dibandingkan berkumpul di tujuan mudik. Demikian.